Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevriska Sabtu. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem operasi. Seperti kita ketahui, sistem operasi yang umum digunakan oleh kebanyakan komputer terdiri dari 3 keluarga atau 3 kelompok, yaitu keluarga Microsoft Word, keluarga Unix, keluarga Microsoft OS. Sedangkan untuk komputer mainframe dan superkomputer menggunakan banyak sekali sistem operasi yang berbeda-beda. Umumnya turunan dari sistem Unix yang dikembangkan oleh vendor seperti IMB, AIX, HP, UX, dan ED. Sistem operasi mengalami perkembangan yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. Generasi yang awal, perkembangan awal sistem operasi masih dilakukan secara manual, dalam artian belum muncul adanya sistem operasi yang secara otomatis, artinya belum mendukung layanan pekerjaan yang dapat dilakukan dalam satu rangkaian. Generasi yang kedua, di generasi ini sudah diperkenalkannya pekerjaan yang dapat dilakukan dalam satu rangkaian atau biasa disebut dengan batch processing system. Generasi yang ketiga, pada generasi ketiga sistem operasi sudah mendukung layanan multi-user, multi-programming, dan batch processing system atau multitext. Generasi keempat, di masa ini sudah diperkenalkannya GUI, yang artinya sistem operasi memiliki tampilan dan dengan bermodalkan mouse dan user dapat menjalankan aplikasi atau program atau perangkat lunak. Pada saat ini hampir seluruh manusia memiliki PC dan mobil PC. Dikarenakan faktor harga yang selalu berubah dan kebutuhan manusia akan perangkat otomatis seperti PC, maka manusia menjadikan PC sebagai kebutuhan utama. Seiring dengan perkembangan teknologi, PC pun dibuat ringkas agar dapat dijadikan sebagai perintah otomatisasi yang bergerak, bisa digunakan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Contoh PC bergerak adalah laptop, netbook, netbox. Ketika perintah tersebut juga memiliki sistem operasi lainnya, PC, dan sekarang saatnya kita bahas sistem operasi yang ada di PC. Fungsi sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak, sistem yang berisi program-program. Program-program ini mempunyai fungsi dan pekerjaan yang berbeda-beda. Fungsi-fungsi yang berbeda-beda itulah yang membantu menyelesaikan pekerjaan. Beberapa fungsi sistem operasi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem booting. Proses booting terjadi pada saat dimulainya menghidupkan sistem komputer. Pada tahapan ini, sistem operasi akan mengecek dan menyimpan konfigurasi hardware seperti monitor dan memori internal. Yang kedua, manajemen proses. Inti proses yang ada di dalam memori utama adalah mengarahkan pengembalian program ke dalam memori utama untuk dieksekusi oleh CPU. Selanjutnya, sistem operasi mengelola memori tersebut, yaitu partisi, lokasi memori, dan urutan data dalam memori. Manajemen memori. Fungsi sistem operasi yang lain adalah mengelola memori yang terdiri dari partisi per program dan virtual memori. Hal ini dilakukan dengan mengsimulasikan hard disk sebagai perluasan dari memori utama mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada kapasitas fisik yang sebenarnya. Manajemen file. Pengaturan dan pengaksesan file yang disimpan dalam penyimpanan sekunder juga menjadi tugas dari sistem operasi. Sistem operasi membuat dan mengatur struktur direktur serta operasi-operasi terhadap file sebagai contoh copy, delete, rename, dan paste. Jenis-jenis sistem operasi. Sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang
menggunakan antarmuka dengan berbasis GUI atau tampilan antarmuka bergrafis. Sistem operasi ini sudah banyak sekali digunakan oleh user sejak lama. Windows pertama kali masih dalam jenis Microsoft DOS, Microsoft Disk Operating System, yaitu sebuah sistem operasi yang berbasiskan teks dan command line, interpreter, dan Windows 1.0, berkembang hingga yang terbaru sejak ini, yaitu Windows 8 dan Windows 10. Sistem operasi Linux. Linux merupakan kloningan dari Minix, salah satu varian Unix. Sistem operasi ini juga terkenal dan banyak orang yang menggunakannya. Linux disusun berdasarkan standar sistem operasi POSIX yang diturunkan dari Unix itu sendiri. Ada beberapa macam distro Linux seperti Debian, Licorice, Xandros, Linwolf, Liner, Linux Mandrex, Red Hat Linux, Slack, Quartz, Knoppix. Linux merupakan klonogil dari Minix, salah satu varian Unix. Sistem operasi juga terkenal dan banyak orang yang menggunakannya. Linux disusun berdasarkan standar sistem operasi POSIX yang turunkan dari Unix itu sendiri. Ada beberapa macam distro Linux seperti Debian, Xandros, Windows, Linux Mandrex, dan Red Hat Linux, Slackware, Knoppix. Sampai di sini pembahasan kita, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.